Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh amat? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya jom bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Dan Nabi juga sering ngalami dialog sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dok itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadat dok. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus doknya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau buat debu wal ghazala yasyadani laka bir risalah itu di buat debu wal ghazala yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter. Orang Islam mayoritas yang nggak pinter. Lalu orang nggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam, untuk mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun tuh punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukaddimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu wal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubul usur, apa? Rubul usur. Dari rubul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubul usur.
Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselen ya porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta, 1/10-nya berapa? 100, 1/4-nya 25, berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10, jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur ya. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuru, zakatnya tanaman tuh 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20, berarti kalau 100 ton atau 100 kintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usyur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usyur atau nisful usyur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena ada nekuni gitu. Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusani apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga, Bang. 2/3. Sulusan itu 2/3. Itu kalau orang Arab bilang nggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter. Yang porogabit kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan gitu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. 1/4-nya 25 juta, berat per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu. Nanti ada yang nyeletuk gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang kita katakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.